besar ya tidak selalu dimulai dari gedung megah, kebijakan besar atau orang-orang yang terkenal. Kadang perubahan lahir dari satu buku yang dibacakan kepada anak-anak, satu ruang belajar sederhana, dan satu orang yang memilih peduli ketika banyak orang memilih diam. Nah, di tengah pendidikan saat ini masih ada sosok-sosok yang berjalan namun konsisten menyalakan lewat harapan literasi pendidikan. Dan mereka percaya bahwa langkah kecil yang dilakukan dengan hati bisa memberi dampak besar bagi masa depan. Selamat datang di podcast Langkah Kecil Dampak Besar, panggilan hati untuk pendidikan bersama saya Fitrisa. Dan hari ini kita akan berbincang hangat bersama seorang pegiat literasi pendidikan, Kak Johanna. Joni, apa kabar Kak? Halo. Sehat hari ini Kak? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, dan pastinya kita hanya berbincang-bincang tentang literasi, tapi ini lebih mendalam begitu ya dengan pengalaman-pengalaman yang diberikan. Dan ada beberapa juga ya yang kita harus ketahui bersama bahwa literasi pendidikan sendiri ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak saat ini, mungkin mulai dari dini. Kak Johanna mungkin bisa diceritakan ini di awal tentang aktivitas atau apa yang mungkin Kak Johanna jalankan saat ini. Oh iya, sebelumnya saya mau sapa sahabat RRI dulu ya, sekali. dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu. Nah, berbicara tentang topik kita hari ini ya, langkah kecil dampak besar, panggilan hati untuk pendidikan. Nah, ini bermula dari hobi. Hobi, saya suka jalan, suka main, suka hunting dan cari spot-spot foto, dan tentunya itu saya dapatkan di desa-desa. Nah, ketika saya berkunjung di situ, itu kan seringkali kita ketemu dengan anak-anak yang sekedar main. Nah, saya ajaklah mereka main, bincang-bincang yang pada akhirnya akan tertuju ke pelajaran. Nah, ketika saya membahas pelajaran, ternyata ada yang sudah kelas 3 tetapi belum bisa membaca. Ada yang sudah kelas 5, perkaliannya masih belum mereka hafal dengan baik atau mereka kuasai rumus-rumus dasar untuk matematika. Padahal kelas 5 itu sudah kelas yang memang mereka akan persiapan untuk nanti kelas 6 dan lulus SD. Oleh karena itu saya merasa terpanggil untuk ini seru ini untuk diajar anak-anak ini, seperti itu Mbak Isya. Awalnya hobi karena memang healing dari ya, hobi tapi, jalan, iya. Iya, tapi melihat anak-anak saat itu yang mungkin sudah lanjut kelas begitu, Iya, tapi benar. belum mampu begitu ya. Itu Iya. yang membuat Kak Johanna memang terpanggil begitu ya. Nah, mungkin pengalaman sendiri ketika Kak Johanna itu terjun langsung seperti apa? Awalnya itu seperti apa begitu? Yang mungkin misalnya ini kan pegiat literasi, Kak Johanna juga sebagai pendidik begitu ya. Mungkin bisa diceritakan ini. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya ketika saya jalan ke desa itu, saya lihat anak-anak berkumpul, saya ajak mereka main, kita membahas pelajaran. Waktu itu saya kasih buku untuk mereka baca, ternyata belum bisa baca, padahal saya tanya kelas berapa, kelas 3. Nah, saya tinggalkan nih rencana awal untuk ambil tekan foto doang di tempat itu kan. Akhirnya kita kumpul di rumahnya salah satu anak itu, kita kumpul, saya ajar untuk membaca buku itu. Dan responnya pada saat itu seperti apa? Tertarik. Malah yang lain yang tidak ada di rumah itu akhirnya kumpul. Panggil si A, kumpul. Panggil si B. Bahkan yang buat saya salut itu orang tuanya juga ikut kumpul di situ. Dan memang waktu itu saya bisa pahami keadaan sekolahnya karena desanya memang terpencil. Jalannya juga masih sangat rusak waktu itu. Itu sekitar tahun 2009, Mbak. Saya bahkan masih kuliah waktu itu. Iya, berarti kondisi lingkungan pada saat itu juga ya mempengaruhi ya, Kak? Iya, saya paham kenapa mereka tidak maju di kelas, karena memang sekolahnya bahkan kadang mereka tidak mengikuti pelajarannya karena gurunya tidak sempat hadir, apalagi kalau musim hujan. Karena memang waktu itu jembatan bahkan belum ada, Mbak Ica. Iya, kita lewat dari sungai kecil itu. Terus ada jembatan besar, waktu itu dia masih kayu. Sekarang alhamdulillah sudah bagus jembatannya. Nah Kak, kalau misalnya diminta untuk menggambarkan perjalanan literasi Kak Johan sendiri dalam satu kalimat apa sih yang paling mewakili begitu? Tertantang ya. Karena memang kita lihat dari anak-anak sendiri. Berarti kakak pada saat itu memang sudah hobi dari kecil untuk membaca buku atau seperti apa gitu? Iya, Masya Allah diingatkan. Iya. Saya suka membaca, Mbak. Teman-teman saking sukanya saya membaca itu kalau saya mohon maaf ya di toilet
saya baca itu kemasan-kemasan sampo, kemasan sabun. Oh iya, iya. Jadi komposisi sampo itu lidah saya tidak kaku untuk membaca bahan-bahannya itu. Itu Karena sukanya membaca. suka membaca ya. Iya. Jadi merupakan satu hobi yang memang sampai sekarang masih dijalankan dan bahkan Iya. sudah diwariskan ke anak-anak Anak-anak. begitu ya. Nah, mungkin Kak Johana, tantangan yang membuat Kak Johana ini hampir menyerah dalam bergerak di dunia pendidikan, khususnya literasi, pernah nggak sih yang menemukan di lapangan begitu atau kendala gitu? Iya. Kalau mengatakan tantangan untuk berhenti, alhamdulillah saya tidak. Hanya karena keadaan kita, apalagi kan di dunia pekerjaan kami, presensi harus rutin ya, presensi dalam sehari itu kita 3 kali. Yang mana biasanya ketika saya selesai kelas, daripada saya cuma bengong di kantor, itu saya keluar. Tapi karena ada presensi yang mana waktunya itu tidak cukup, barangkali saya baru sampai di desa itu sudah jam presensi di kantor. Akhirnya saya harus balik dong. Iya. Jadi saya rasa Jadi agak hanya kurang itu, waktunya iya ya benar. begitu ya. Apalagi kan aturan kami sekarang tidak bisa berkegiatan di memang masih jam kerja. Iya. Kecuali kalau weekend sih Kak. Ya memang harus weekend. Ya. Nah kalau di era sekarang ya, kalau menurut Kak Johan sendiri, apa sih sebenarnya masalah terbesar begitu pendidikan yang mungkin sering dianggap biasa, padahal sebenarnya sangat serius Kak? Iya gimana ya? Contohnya sih kayak budaya membaca ya, yang mungkin orang saya paham iya. Mbak, pertanyaan, cuman aku lagi nata kalimat untuk menjawabnya ini. Ya kadang begini, terutama kami, saya menyadari ya Mbak Ica dan teman-teman, tentu guru itu sudah memberikan yang memang sangat optimal untuk anak-anak. Tetapi kadang karena mungkin situasi, kemudian juga letak geografis tempat mereka bekerja, itu mereka tidak memperhatikan detail-detail karakter anak itu. Sehingga iya, anak-anak bisa menyelesaikan tugasnya, tetapi kita kurang asesmen personal ke anak itu, akhirnya kita tidak tahu ternyata ini masuk tidak di kepalanya, atau hanya sekedar kertas yang dia serahkan ke kita. Apalagi kalau misalnya yang di kota ya, anak-anak kita banyak loh yang mengandalkan aplikasi pembelajaran, Gemini, ChatGPT, Sisi. Akhirnya semua tugas itu mereka selesai. Semuanya benar, tapi yakin ada yang mampir di kepala gitu. Itu ya. Jangan sampai mereka hanya mengandalkan aplikasi itu, menyalin di buku tugasnya, terus setor ke gurunya, selesai kan? Sebagai seorang guru enggak mungkin kan ini jawaban benar kita kasih salah. Iya. Nah, tetapi kita harus nih berikan asesmen ke mereka. Iya tidak jawabannya betul. Terus dapat jawaban seperti apa, kita berikan lagi dia tanya-tanya jawab lah ya yang ringan tentang materi yang kita berikan itu, dia bisa jawab kembali atau tidak. Oke, Seperti penting itu. juga statement dari mereka kembali ya tentang apa yang Ya, jawaban ya, mereka benar. itu ya. Jangan sampai mereka memang hanya selesai di situ Selesai ya, di situ. tapi tanpa memahami sama sekali. Ya. Dan memang itu tugas Kak Johana sendiri Nah, sebagai itulah yang pendidik ya. dimaksud untuk pemahaman literasinya. Oke, nah Kak, kalau mau dipikir ini kan budaya membaca ya, khususnya di Indonesia itu masih sulit tumbuh begitu ya, dan bahkan di tengah akses internet. Nah, apakah ini memang pengaruh internet ini besar begitu terhadap minat baca khususnya di Indonesia ini Kak? Gimana ya, sebenarnya sangat bersyukur digitalisasi sekarang tumbuh dengan sangat pesat ya. Itu sangat membantu kita. Kita bisa loh mendapatkan informasi tentang dunia tanpa harus keluar dari kamar kita misalnya ya. Tapi yang kadang karena anak-anak sudah terfokus di situ, dia akhirnya tidak bisa melihat keadaan-keadaan lingkungan sekitarnya. Jadi seperti ada tugas, iya dia selesaikan seperti yang saya sampaikan tadi di aplikasi pembelajarannya saja. Tetapi dia tidak bisa lihat langsung tentang materi misalnya yang dikasih tentang lingkungan ya. Iya dia bisa jawab di lingkungan, tapi dia tidak bisa kayak akses langsung di lingkungan memang kehidupan nyatanya dia. Gitu Jadi Mbak. seperti itu ya. Nah, ini kan menurut Kak Johana, zaman sekarang kan anak-anak itu seperti sekarang kehilangan minat baca, atau sebenarnya kehilangan lingkungan yang mendukung mereka membaca, kalau Kak Johana ini melihat? Ya, kalau yang saya lihat kehilangan dukungan lingkungan. Oke. Karena kenapa saya mengatakan itu? Ini saya alami di keponakan saya sendiri ya, Mbak Ica ya. Dia suka main. Tapi kalau sama saya nih ya, mohon maaf mungkin mamanya dengar nih ya.
Kalau sama mamanya dia main game. Tapi pas iya. saya datang, ayo kita main, kita baca begitu. Dia akhirnya membaca seperti itu. Jadi memang dukungan lingkungan. Mohon maaf orang tua juga ya harusnya bisa memberikan dukungan yang memang anak-anak ini kita buat mencintai literasi, mencintai buku, mau membaca langsung. Jangan hanya mengandalkan HP. Ya meskipun sekarang bahkan presiden mendonasikan IFP ya ke sekolah-sekolah untuk mendukung memang digitalisasi pembelajaran, tetapi kita tidak bisa hanya terfokus di digital itu, di internet itu, harus juga kita kembali ke buku. Mbak, aku sampai bawah. Iya, makanya saya dari tadi penasaran ini Kak Johana bawa apa ya? Ini mungkin ini apa aja sih Kak? Ya gini, saya begitu baca caranya mengajarkannya. Benar. Seperti apa? Teman-teman bisa dijelaskan ini. Mbak Ica, coba deh Mbak Ica bayangkan anak-anak disuruh untuk menghafal Pancasila, sila 1 sampai 5 beserta lambangnya. Saya yakin itu adalah hal yang membosankan untuk mereka. Ya, tapi coba Mbak Ica buatkan mereka seperti ini. Mohon maaf ya sampai bonyok-bonyok karena anak-anak sering pakai. Berarti mereka belajarnya pakai ini ya? Pakai ini Mbak. Coba Mbak Ica tes, Mbak Ica lempar ya. Kemudian ya Mbak Ica lempar aja seperti itu. Kita udah kasih tahu. Ini kayak ya, dadu gitu. Kayak dadu ya. Misalnya kan lagi Mbak. Nah, anak-anak ini ya. Sila kelima dengan lambang padi dan kapas. Apa bunyinya? Itu mereka akan lebih seru untuk mengingat atau mengetahui apa sih isi sila dari padi dan kapas ini dibandingkan kamu berdiri hafal sila kelima. Dan jangan lupa biarkan mereka yang mainkan ini supaya lebih seru dan mereka akan tertantang. Ini hasilnya saya. Ya? Dan jangan lupa Mbak berikan reward. Oh gitu. Karena Mbak tadi udah jawab, ini rewardnya untuk Mbak Ica. Oh iya. Teman-teman semuanya ini tumbler yang sangat murah. Mungkin orang tuanya bisa belikan yang lebih mahal lagi. Tetapi karena ini adalah hasil usahanya dia menjawab dengan dadu tadi, ini akan lebih menyenangkan untuk anak-anak dan mereka akan lebih terus belajar tentang karena Pancasila ini termasuk tadi. Menyenangkan sih Kak ya. Iya. Kalau kayak anak-anak yang mungkin agak lebih banyak menghafal, mungkin teori praktek lebih bagus ya Kak. Iya. Apalagi kan memang anak-anak yang memiliki kemampuan menghafal itu rendah, mereka akan kesulitan kalau kita hanya menyuruh mereka sekedar hafal bacaan di buku itu. Dan ini Mbak, saya selalu ini kayaknya udah banyak yang buka juga ya. Ini buku non teks. Sadar nggak sih, ini tahun terbitnya 1990. Mungkin Mbak Ica belum lahir waktu itu. Sudah. Tetapi tidak ada kayaknya, tapi belum ada saya lihat. Tetapi tidak ada yang namanya kedaluarsa pada buku. Iya betul. Nah, oleh karena ini kayaknya itu, masih awet ya Kak. Awet sekali. Ini isi bacaannya adalah bagaimana matahari terbit dan terbenam. Terbit dari timur, terbenam di barat. Sampai sekarang matahari masih seperti itu kan. Iya, betul. Maka tidak ada kedaluarsa pada buku. Jadi teman-teman, jika ada buku lama itu bisa dipakai untuk sekedar meningkatkan minat baca anak. Yang penting pembimbingannya seperti yang saya sampaikan tadi. Iya, berarti mereka butuh lingkungan yang mendorong. Berarti kita juga sebagai orang tua nih Kak, misalnya kalau kita kayak punya buku di rumah yang mungkin itu buku-buku pelajaran yang sudah kita lewati dan kita masih simpan, itu bisa dipakai kembali. Iya, betul. Bisa kita buat bagaimana semenarik mungkin untuk anak-anak itu. Jadi kalau misalnya, tapi kadang ya kita tidak tega ya seperti menggunting buku seperti itu, tetapi untuk memberikan mereka ketertarikan, kita bisa gunting, kita bisa bentuk-bentuk terus ditempel lagi di buku mereka. Itu lebih menarik daripada sekedar kamu baca ini, kamu jawab ini gitu. Ini Kakak kemana aja sih memberikan mereka pendidikan seperti ini? Ini luar biasa ya dengan metode-metode. Ini udah dari mana saja begitu? Daerah 10 kecamatan. 10 kecamatan. Yang paling jauh di mana? Di desa apa ya? Bangkir. Ya, ini bawahnya sama juga di sana di Toli-Toli Utara. Kayaknya belum semua deh ini Kak. Banyak ini yang mungkin belum. Nah, kemarin itu yang paling jauh di Bangkir ya? Iya, itu responnya teman-teman seperti apa? Bagus sekali. Saya masih sementara mengajar onde-onde sudah jadi. Onde-onde sudah jadi. Iya, itu respon di desa-desa itu saya sangat Tapi senang. banyak adik-adik yang senang juga ya dengan. Bukan cuma anak SD, yang cewek-cewek juga ikut gabung di situ. Dan alhamdulillah juga karena saya suka membaca, sekarang kan apalagi ya teman-teman banyak
komunitas pembelajaran di Instagram, kita bisa ikuti webinarnya. Jadi saya perluas lagi pengetahuan saya ke masa-masa pubertas anak, kemudian tentang KLA, Kabupaten Layak Anak, apa-apa saja yang dituntut di situ, kemudian perkembangan-perkembangan yang ada sekarang, supaya saya bisa menyesuaikan diri dengan anak-anak juga. Kak Johana ini bukan hanya memberikan maksudnya metode pembelajaran, tapi juga lebih ke pembentukan karakter juga ya, banyak berarti melalui Zoom atau pendidikan. Karena ini sekalian aja ya bagaimana diajar kita gitu ingin berbagi ilmu kalau kita sendiri tidak punya begitu. betul, Jadi saya genjot juga diri saya di webinar-webinar itu. Sama sih halnya Kak dengan misalnya kita sebagai orang tua nih ya, ajak anaknya misalnya rewel gitu kan, kita mau dia misalnya kita mau dia itu diam, cuma kita kasih misalnya kayak mainan begitu, tapi seharusnya orang tua juga bisa bermain bersama. Ini kan jarang yang seperti itu kayak, apalagi kalau hanya sekedar langsung dikasih HP, kemudian orang tuanya main HP juga. Bahkan mungkin saya sekali-sekali sih seperti itu ya. Tapi kadang juga sih saya takut-takut ngomong, nanti dibilang bicara gampang mah. Kayaknya semua orang tua termasuk saya itu pernah mengalami. Tapi mungkin dengan kita banyak membaca dan banyak menghadapi yang namanya beberapa pembelajaran juga, ini bisa kita berlakukan ya. Apalagi ini untuk minat membaca anak-anak ya. Ketika kita banyak membaca pasti banyak juga yang bakal kita tahu ya Kak ya. Oke, dan teman-teman kita masih di Temu Narasi ya, masih bersama dengan Kak Johana ya sebagai pegiat literasi. Kemarin saya sempat lihat postingan deh Kak, kemarin di Hari Guru Kakak dapat anak. Oh iya. Mungkin bisa diceritakan itu gimana perasaannya. Kaget juga sih saya malam ditelepon Ibu Kabit GTK ya. Dek, besok upacara ya, pakai baju ini, nanti ada ini titipan dari Pak Bupati, penghargaan guru inspiratif. Katanya memang teman-teman di dinas itu pantau kegiatan-kegiatan kecil ini. Oleh karena itu disampaikanlah ini sebagai guru inspiratif. Guru inspiratif. Terima kasih ya teman-teman. Oke, Kakak kan hobinya membaca begitu ya. Pernah gak atau sudah pernah untuk menulis buku atau gimana? Nah, itu dia. Di grup komunitas pegiat literasi Sultan tinggal saya, bahkan esai belum buat. Sudah disuruh-suruh ini, belum punya buku. Tapi ada keinginan tidak? Oh iya, tentu ada. Kira-kira kalau misalnya punya waktu dan kesempatan, buku apa sih yang ingin dibuat? Tentang perjalanan mengajar ke anak-anak di desa. Lebih fokusnya sih Kakak sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah, itu gimana Kakak membagi waktu itu ya? Ada kegiatan seperti itu. Saya tentunya tidak bisa juga meninggalkan tupoksi saya di kelas ya. Memberikan edukasi tentang guru inspiratif, namun kita yang meninggalkan tugas utama itu kan tidak layak. Oleh karena itu saya melakukan kegiatan informal ini, sukarela ini di luar jam kerja saya. Di sore hari, kemudian di hari libur. Tapi sebisa mungkin tetap dijalankan ya Kak ya? Tetap alhamdulillah masih jalan sampai sekarang. Oke Kak, selama Kakak menjadi pegiat literasi, ada nggak sih pengalaman begitu yang mungkin ingin diceritakan kepada teman-teman, entah itu pengalaman sedih atau susah atau senang, ini yang kan panjang tuh ya perjalanannya dari Kakak membaca sampai kemasan sampo itu seperti apa Kak? Saya begini, berbicara tentang anak itu kita butuh kolaborasi yang sangat kompleks. Saya pernah mengajar literasi informal di salah satu desa. Anak ini ikut gabung belajar bersama saya, bersama teman-temannya. Beberapa menit kemudian orang tuanya panggil, ternyata dia harus turun melaut ke orang tuanya. Ternyata anak yang sangat minat ikut belajar bersama saya ini itu sudah putus sekolah di sekolahnya. Kasihan. Tetapi dia masih mau belajar. Jadi saya sempat berpikir ini bagaimana nih solusinya? Berapa sih tenaga anak ini di laut bersama orang tuanya sehingga dia harus berhenti bersekolah untuk ikut bekerja ke orang tuanya. Itu Kakak sementara ajar pada saat itu? Iya, sementara mengajar. Dia bawa bukunya ke perahunya. Padahal dia sangat aktif ikut belajar sama saya. Saya kira dia ini masih anak bersekolah. Ternyata teman-temannya bilang sudah tidak sekolah Bu Guru. Dia sudah stop sekolah di kelas 3. Tetapi antusias belajar. Oleh karena itu sepertinya memang butuh teman-teman yang ikut
menggerakkan kegiatan literasi ini. Berkegiatan literasi tidak harus guru, tidak harus berstatus guru. Yang penting apa yang kita ajarkan itu memang materi yang benar ya, sungguh-sungguh, karena ilmu itu kan apa ya, turun temurun nanti tersave di otak anak. Kemudian dia akan diseminasi, dia akan sampaikan ke orang-orang lain, dan itu dari kita. Jadi meskipun kita bukan guru, kalau memang pengetahuan kita ada untuk bisa disampaikan ke orang lain, ke anak-anak terutama, itu bisa menjadi penggerak literasi anak. Kakak percaya nggak sih kalau pendidikan ini bisa benar-benar mengubah hidup seseorang? Oh, Masya Allah, iya dong. Dari pengetahuan yang kita punya, kita bisa punya relasi baru, kita bisa untuk berpikir apa ya yang bisa saya kerjakan, yang tentunya bisa untuk menghasilkan untuk dirinya ya. Namun kalau misalnya mohon maaf kita stop di salah satu fase akademik saja, tentu berbeda dengan yang kita tambah terus pengetahuan kita. Tetapi saya tidak mengatakan sih bahwa pendidikan itu dia harus terata tinggi ya sampai sekolah yang tertinggi, enggak. Cukup pengetahuannya. Jadi dia tidak dipandang dari sekolah formalnya. Jadi meskipun dia tidak bersekolah formal ke jenjang yang lebih tinggi, tapi kalau memang dia mampu untuk menambah pengetahuan umum itu sama dengan yang tetap bersekolah ke jenjang yang tinggi. Itu Mbak Ica. Oke. Kak, ini kan termasuk kegiatan sukarela juga ya. Sebenarnya sih apa yang sering disalahpahami orang begitu ya tentang kegiatan sukarela ini gitu. Padahal niat kita baik, tapi ada sesuatu begitu yang orang mungkin menganggap kita seperti apa. Iya, benar-benar. Mungkin bisa ceritakan. Sebagai pegiat literasi yang bergerak secara swadaya dan sukarela, kadang yang saya khawatirkan itu adalah kalau misalnya kita teman-teman sejawat sesama guru itu merasa digurui. Saya sangat khawatir dan sangat menjaga itu Mbak Ica dan teman-teman. Oleh karena itu saya sangat menjalin komunikasi baik dengan teman-teman guru. Saya melapor ke kepala dinas pendidikan, ke pengawas, ke korwil, ke kepala sekolahnya, bahkan ke pihak desa. Mulai dari yang tertinggi, ke camatnya, ke desanya, ke dusunnya, sampai ke orang-orang tua di situ. Jadi maksud saya itu bukan untuk menggurui, bukan untuk mengambil alih pekerjaan teman-teman, namun saya ingin sedikit berbagi pengalaman yang mungkin ada yang sudah saya lakukan, tetapi teman-teman di sana belum sempat lakukan. Nah, yang dikhawatirkan itu kalau misalnya kita seperti kayak PK pujian. Padahal kita punya niat padahal bagus kan. Saya takut teman-teman pikir nanti kita mau mau mengambil alih semuanya, terus takut juga ketika kita ingin bergerak, aduh ini disangka negatif nggak ya sama teman-teman? Mungkin disangka ada sesuatu ini. Iya, mau cari-cari muka atau apa, padahal memang itu dari hati. Gitu Mbak. Perasaannya gimana kalau misalnya ada yang seperti itu? Pasti sedih juga dong Kak. Ya, oleh karena itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, saya sangat menjaga komunikasi dengan teman-teman sehingga justru dengan itu mereka di sekolahku udang lagi atau kapan? Jadi karena ternyata alhamdulillah teman-teman tidak ada yang berpikir seperti itu. Alhamdulillah ya. Dan apa ini Mbak Ica? Saya kira tadi cuma ini Kak. Coba saya tunggu. Ini kan tadi kirain cuma ini, tapi ini saya kira ini sama tadi Kak. Saat ini karena ini adalah bulan masa transisi anak-anak PAUD ke SD, itu mereka sedang persiapan untuk masuk SD. Saya alhamdulillah sudah 2 tahun sejak dipercaya mengampuh guru kelas 1, itu saya turun ke PAUD Mbak. Jadi saya turun ke PAUD, kemudian memberikan mereka sedikit edukasi tentang hal-hal yang harus dia perhatikan ketika dia nanti masuk ke SD. Nah, setelah mereka aktif mendengarkan materi saya, kemudian kita kuis, tanya-tanya jawab, ini sedikit reward untuk mereka, teman-teman, Masya Allah. Isinya apa aja Kak? Bahkan mungkin orang tua mereka bisa memberikan yang lebih mahal, guru-guru mereka bisa memberikan yang lebih lengkap lagi. Tetapi ketika kita orang luar yang datang ke sekolah mereka, kemudian mereka berhasil menjawab kuis kita, barang-barang semurah ini sangat berarti untuk mereka karena ini adalah hasil dari kerjanya dia.
hasil dari dia berusaha untuk menjawab atau menyesuaikan apa yang sedang kita berikan materinya. Mbak cuma Dia sekedar mendapatkan snack, sesuatu memang. ya poster sesuai dengan jenjangnya kan, karena mereka sedang transisi mau masuk SD, jadi saya berikan poster, kemudian buku tulis seperti itu Mbak. Iya, pasti senang sekali. Senang sekali. Kalau Akhirnya, mereka menerima ini. iya, akhirnya mereka, Bu Guru, bahkan ada yang panggil tante. Tante. Tante balik lagi minggu depan nih. So jangan hanya karena dia kasihan tante mau balik pula, yang penting kamu cerdas. Ada juga yang bilang, tante, kau sedang lagi saya, jangan 1 biji bukunya, yang 1 pak. Saya jadikan itu justru menjadi doa untuk saya Mbak Ica. Oke. Dengan mereka mengatakan itu sebagai doa supaya si ibu guru ini bisa mendapatkan rezeki yang lebih lagi. Iya, karena ini mungkin termasuk dana pribadi yang mungkin Iya. insya Allah ini bisa berpahala ya Kak ya. Kalau misalnya mereka dari literasi itu mereka misalnya sudah pintar membaca, itu pahalanya mengalir loh Kak. Kalau mereka sudah mengetahui, maksudnya pendidikan dari Kakak begitu. Saya memahami kurikulum TK PAUD itu mereka tidak bisa dipaksa untuk kalistung. Pengenalan iya, karena kita harus menyesuaikan juga modul ajar dengan keadaan di SD. Nah, oleh karena itu saya harap teman-teman di PAUD sudah bisa juga memberikan mereka sedikit tentang calistung itu, pengenalannya lah ya, supaya nanti tinggal kita bantu di SD begitu mereka masuk. Dan alhamdulillah ternyata sudah seperti itu di rata-rata TK PAUD di Kabupaten Toli-Toli, anak-anaknya sudah jago-jago huruf. Iya. Jadi ini mungkin sebagai tugas kita ya Kak ya, apalagi mungkin bukan hanya Kak Joanna, tapi kita mungkin sebagai orang tua begitu ya, memberikan edukasi ini. Karena memang zaman sekarang itu Kak, orang tua kalau sudah kerja pasti memang sepenuhnya itu diserahkan kepada pihak sekolah atau tenaga pendidik. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang tua nih Kak ya, maksudnya untuk mendukung juga anak seperti Kak Joanna bilang itu, kita harus melakukan hal-hal yang seperti apa sih begitu, misalnya kalau kita kayak di rumah. Saya paham dan saya juga sangat memahami keadaan teman-teman, apalagi ibu pekerja ya. Mereka tidak full time seharian sama anaknya, tetapi pasti ada lah ya 1-2 jam bisa bersama anak, sehingga anak ini juga merasa tetap ada perhatian dari orang tua, terutama ibu. Jadi kalau misalnya siang mereka di sekolah, itu kan ada pulang istirahat, orang tua bisa sekedar tanya, atau ketika anaknya pulang atau malam bisa sekedar ditanya, pelajaran apa tadi nak, dapat berapa, coba ibu lihat bukunya, gitu Mbak. Oke. Kak Joanna sendiri kan hobi membaca ya, mungkin bisa diceritakan buku yang Kak Joanna baca di awal, atau mungkin yang jadi favorit, atau mungkin penulis favorit, atau seperti apa yang berkaitan dengan literasi. Nah, kalau membahas itu, saya tidak fokus ke sebuah buku hasil karya seseorang, gitu. Jadi saya lebih ke buku non-teks, ke materi-materi umum. Apalagi saya selalu menyesuaikan apa sih yang menjadi target pemerintah saat ini. Jadi misalnya sekarang teman-teman di DP3A kan itu sedang menggencot Kabupaten Layak Anak. Saya menyesuaikan nih apa-apa yang dibutuhkan di Kabupaten Layak Anak itu. Sekolah layak anak, saya menyesuaikan. Kemudian juga seperti gubernur kita punya 9 program berani. Saya pelajari itu Mbak. Karena saya mau ketika saya turun itu saya ada bekal untuk menyampaikan ke teman-teman di desa atau bahkan di masyarakat umum bahwa ini loh program yang sedang berlaku di provinsi kita, di kabupaten kita. Jadi kita harus terus maju. Apalagi sama dengan sekarang kebetulan saya juga pegiat lingkungan. Ya, bagus sekali loh ya programnya Pak Kadis dan teman-teman di DLH itu mereka mengimbau untuk pilah sampah. Nah, itu sudah saya lakukan di beberapa sekolah untuk anak-anak bisa memahami pilah sampah itu seperti apa, dan ternyata itu adalah program kabupaten. Itu jadi kayak jadi sekalian turun gitu ya. Jadi kita mendukung ya. Jadi saya sampaikan juga tidak hanya sekedar pilah sampah dari rumah dan sekolah. Ini adalah programnya kabupaten kita melalui Bapak Kadis DLH Toli-Toli. Gitu. Jadi seperti itu ya. Dan memang dukungan pemerintah, support pemerintah juga kita butuhkan juga ya Kak ya. Kolaborasi. Alhamdulillah komunikasi kami dengan pemerintah bagus. Kita sering tanam mangrove bersama, aksi clean up bersama. Dan memang harus dilibatkan juga sih anak-anak ya Kak ya, biar mereka tahu. Ya, kalau misalnya kayak ada kegiatan seperti langsung, itu, kan. Karena ini juga salah satu pembelajaran begitu yang mungkin mereka bisa dapat. Iya, mereka turun langsung Mbak. Kalau kita
ke materi lingkungan lagi, anak-anak turun ke got, angkat-angkat sampah. Begitu juga anak-anak di sekolah saya, mereka yang cabut-cabut rumput, mereka yang angkat-angkat sampah. Oke, dan pastinya ya kita masih di Temu Narasi ya untuk teman-teman semuanya di podcast RRI Toli Toli, dan kita masih berbicara tentang langkah kecil dampak besar panggilan hati untuk pendidikan. Dan Kak Johana sendiri ya mungkin ada yang ingin disampaikan ya terkait dengan bagaimana cara masyarakat juga nih Kak ya agar mulai peduli terhadap lingkungan, khususnya lingkungan pendidikan yang ada di sekitar begitu, melihat sekarang ini Kak. Ya, saya sih berharap ayo kita bergerak, gerakan sekecil apapun, saya rasa itu punya dampak positif yang besar, terutama untuk mengajar. Ya, mengajar apalagi misalnya di dunia kami guru, jangan hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab mengajar di sekolah induk kita, tetapi bagaimana kita bisa berbagi juga di luar, bagaimana kita bisa tetap memahami personal anak-anak ini. Jadi ada kedekatan tersendiri dengan anak-anak Mbak Ica. Jangan hanya sekedar iya dia murid saya di pagi hari, ketemu sore hari itu urusan orang tuanya. Tidak seperti itu juga. Itu tetap menjadi tanggung jawab kita sebagai gurunya. Karena orang terdekat anak ini di sekolah itu adalah wali kelasnya. Gitu kan. Jadi semua jadi si guru kelas ini harus tahu anaknya ini satu-satu. Ada kan asesmen personal diagnostik non kognitif itu Mbak. Kita bisa tahu warna kesukaan anak, apa makanan kesukaannya. Kalau misalnya kita tidak mampu untuk menghafal itu, berikan dia selembaran kertas. Dia isi, kemudian kita taruh di satu map di kelas, untuk kemudian itu bisa kita gunakan misalnya ketika anak sakit, kita bisa besuk, kita lihat apa sih warna kesukaannya, apa makanan bagus kesukaannya. Ya juga sebagai jadi sesuai sesuai dengan apa yang keinginan anak, keinginannya dia. Apa Itu yang mereka kedekatan tulis berarti tersendiri antara guru dengan murid-muridnya. ini mungkin jarang ya diberlakukan ya ke guru-guru yang lain. Ada Mbak, ada kok. Ini luar biasa. Ya, mereka kalau dulu-dulu kan kita jarang seperti itu ya kayak. Sekarang ini para cerdas juga kan. Jadi banyak sekali pembelajaran yang mungkin didapat. Kak Johana sendiri punya mimpi nggak ke depan? Tentang apa nih? Mimpi terbesar untuk pendidikan Indonesia. Ya, jangankan Indonesia ya, di Kabupaten Toli Toli saja, saya sih berharap pendidikan itu merata. Karena kita masih punya ATS di sini Mbak Ica dan teman-teman ya. Kita masih punya anak yang tidak sekolah, anak yang putus sekolah. Jadi saya berharap mereka itu tetap bisa ikut di akademik formal. Terus saya juga berharap untuk terutama yang anak-anak muda, ayo kita bergerak. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, menjadi pegiat literasi itu tidak mesti berstatus guru, tidak harus dosen. Tidak, siapapun bisa, hanya yang penting materi yang kita sampaikan itu memang sesuai ya. Karena anak itu menyimpan, anak itu akan menyampaikan kembali apa yang dia dapatkan dari kita. Kalau dan kita misalnya juga keliru harus belajar ya sebelum kita memberikan pembelajaran begitu ya. Oke, dan yang terakhir Kak, dan jika pendidikan ini adalah sebuah panggilan hati, apa yang membuat Kak Johana ini tetap memilih panggilan itu sampai sekarang? Ya, agar tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah, agar tidak ada orang tua yang mungkin apa ya istilahnya seperti dibodoh-bodohi ya, apalagi yang sekarang digital banyak orang tua yang menjadi korban. Betul. Ya, AI sekarang sangat berbahaya, bukan suara anak, bukan anaknya tetapi suara anaknya akhirnya ketipu, kemudian anak-anak remaja juga banyak yang tertipu hanya karena perkembangan zaman itu karena penguatan literasinya kurang. Jadi kalau misalnya literasinya kuat, mereka tidak akan sampai lari ke sana Mbak, karena dia akan berpikir kritis, dia akan berpikir panjang apa yang akan terjadi dengan tindakan seperti itu. Karena memang sudah ketika dia sudah belajar banyak pasti dia bisa menghadapi namanya tantangan-tantangan seperti itu. Oke, dan itu dia tadi ya perbincangan menarik kita ya di hari ini. Terima kasih atas kedatangannya Kak, ceritanya, pengalamannya yang pastinya berharga dan pastinya menyentuh juga. Dan untuk podcast kali ini kita cukupkan, kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.